Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat, persilakan dulu. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari yang sangat bersukacita. Setahun sekali, tanggal 25 Desember kita boleh rayakan menjadi perayaan Natal. Dan di tanggal 25 ini pun menjadi sebuah yang hari spesial buat kita, karena ini kali pertama Natal di gereja Betel Manunggal. Ya Pak? Tahun lalu ada nggak? Belum kan? Hebat kan? Ya, luar biasa. Bapak Ibu sangat diberkati Tuhan untuk kita boleh merayakan Natal hari ini. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini adalah kelanjutan cerita tadi malam. Ya, Bapak Ibu tadi malam kan sudah ikut ibadah malam Natal, dan ini kelanjutannya Bapak Ibu. Kalau tadi malam itu ayatnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, hari ini ayat 8 sampai 16. Masih berlanjut. Nah, sehingga perenungan kita juga naik ke tahap yang kedua. Kalau tadi malam kita merenungkan perikopnya itu diceritakan betapa sulit kondisi yang dilalui di kota Bethlehem. Ya. Tadi malam saya cerita sama jemaat bahwa perjalanan Maria bersama Yusuf itu dari kota Nazaret sampai ke Bethlehem itu menempuh 150 km. Jauh Bapak Ibu. Saya hitung-hitung di Google Map, itu perjalanannya dari Sungaliat sampai Tobuali. Ya. Dan mereka bukan naik mobil, tapi jalan kaki. Menggunakan transportasinya keledai. Saya hitung-hitung kalau kita naik mobil dari Sungai Liat sampai Tobuali itu sekitar 3,5 hari. 1,5 hari kalau kita jalan kaki. Lumayan jauh. Tapi siapa yang nak jalan kaki ke Tobuali? Ada? Oh, capek Pak. Bener. Sampai Kobak lah pingsan gitu ya. Jangan sampai Kobak, sampai Nameng gila berhenti makan durian. Kapan sampai? Banyak berhenti daripada jalan gitu. Lalu saya coba cek di Google Map juga, kalau kita menempuh perjalanan sekian panjang itu Bapak Ibu, karena jalannya bagus sehingga waktunya bisa kita tempuh lebih singkat. Tapi Bapak Ibu, yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf itu sampai 4 sampai 5 hari perjalanan Sungai Liat sampai Tobuali. Jauh Bapak Ibu. Dan kondisinya adalah Maria sedang mengandung. Ya. Mana ada orang yang jalan-jalan dia anak melahirkan. Tapi cerita ini mau mengatakan kepada kita, oh di dalamnya itu ada pengorbanan, ada kesungguhan, ya, di dalam mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Lalu cerita tadi malam juga mengatakan kepada kita bahwa tempat pembaringan lahirnya bayi Yesus itu bukanlah tempat yang bersih, tempat yang steril, tempat yang mewah, enggak. Ya. Tapi tempatnya itu adalah sesuatu yang kotor, bau, dan tidak higienis. Ya. Kita nggak akan bisa lihat ada spring bed, lalu ada king coil, enggak deh. Spray yang bersih, enggak deh. Tempatnya itu bau karena tempat pupnya hewan, pipis, makan, dan sebagainya. Nah, lalu disampaikan ada info sedikit penting, yaitu kain. Tempat Yesus dibungkus oleh kain lampin. Itu adalah kain yang bekas sobekan. Kain bekas itu. Nah, kondisi-kondisi menyampaikan kepada kita bahwa tidak mudah
Bukan sesuatu yang mewah, tapi penuh dengan kesederhanaan. Itu khotbah tadi malam. Nah, khotbah puncaknya di hari H ini Bapak Saudara, ada sesuatu yang menarik yang mau kita renungkan bersama, yaitu saksi-saksi orang-orang yang terpinggirkan, ya, di mana para gembala itu menjadi sorotan sangat khusus bagi kelahiran Yesus. Kita tahu bersama Bapak Saudara bahwa gembala itu adalah rakyat kecil. Kenapa menjadi sesuatu yang penting? Karena mereka merespon sesuatu atas berita kelahiran ini. Nah, respon ini yang mau kita coba renungkan bersama. Bagaimana setiap kita umat Kristiani, kalau mendengarkan firman Tuhan, respon itu penting buat kita. Respon apa Pak Pendeta? Respon pada saat kita menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Saudara, sekali waktu ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dua orang pemuda Kristen, mereka sedang berjalan di dalam hutan. Lalu mereka tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lubang. Ya. Bapak Ibu lihat, pada saat mereka masuk ke dalam lubang itu, pemuda yang pertama itu berdoa kepada Tuhan. Pemuda yang kedua melakukan hal yang sama, berdoa kepada Tuhan. Ya. Mereka berdoa, Tuhan keluarkan kami dari lubang ini. Sudah selesai mereka berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hujan deras, petir menggelegar, lalu pohon disambar petir masuk ke dalam lubang mereka. Oke. Lalu respon pemuda yang pertama, Tuhan, saya tadi sudah berdoa loh, minta supaya dikeluarkan dari lubang ini. Kenapa Tuhan turunkan hujan? Basah kan baju saya? Ini kenapa lagi ada pohon yang masuk ke dalam lubang ini? Hampir menimpa saya. Untung saya nggak luka Tuhan. Gimana sih Tuhan ini? Pemuda yang pertama dia komplain, Bapak. Ya. Dia marah sama Tuhan. Melihat pemuda yang kedua, apa yang dilakukan pemuda ini? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan turunkan hujan. Pas saya haus. Terima kasih Tuhan. Ada pohon yang masuk ke dalam lubang ini. Sehingga saya bisa pakai pohon ini jadi tangga untuk saya keluar. Ya. Bapak Ibu lihat, dua orang pemuda yang sama-sama berdoa kepada Tuhan, sama-sama punya persoalan yang sama, masuk ke dalam sebuah lubang. Ya. Tapi apa yang membedakan mereka berdua Bapak Ibu? Cara mereka merespon peristiwa itu. Saya yakin Bapak Ibu punya peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda selama 1 tahun ini. Sampai tanggal 25 ini. Tidak lama lagi kita menyelesaikan tahun 2024. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu merespon? Sama seperti gembala yang merespon berita ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gembala ini tidak merespon apa-apa
atas informasi yang disampaikan oleh malaikat. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau malaikat itu menyampaikan informasi kepada gembala, terus gembalanya bilang, sebodotoing lah, biarin bae lah, kami lagi begawe. Penting nih gawe kami nih, jaga domba-domba nih. Ngapain kami datang ke Bethlehem sana? Ngapain? Tapi no, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 8 sampai 9, para gembala itu ya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Saya ceritakan sedikit tentang gembala, Bapak Ibu. Kalau di Alkitab, kita itu terbiasa dengarkan kata gembala itu sesuatu yang positif. Tetapi bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, ternyata gembala itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Gembala pada saat itu seperti preman, tidak berpendidikan, orangnya kasar, dia nggak peduli sama lingkungannya. Jadi gembala itu adalah sesuatu yang negatif pada zaman itu. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipedulikan. Tapi mengapa malaikat datang kepada orang-orang yang tidak dipedulikan? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena Allah mau menunjukkan solidaritasnya kepada mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat. Ini ayat 8 sampai 9. Kita lanjut ayat 10 sampai 14. Di situ tertulis perkataan malaikat kepada para gembala. Di situ malaikat mengimbau, jangan takut, karena mereka, yaitu gembala, harus menyampaikan berita kelahiran hari ini. Itu adalah kata kunci. Hari ini adalah kata kunci yang berisi keterangan waktu, yang membuktikan bahwa kelahiran Yesus itu bukan cerita dongeng, tapi fakta. Ayat 15 dan 16 itu adalah respons para gembala. Sama seperti dua pemuda tadi Bapak Ibu. Mereka merespons ya. Awalnya gembala tadi takut, tapi setelah mereka mendengarkan bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, adalah Kristus, adalah Tuhan, apa yang terjadi? Switch, ketakutan mereka hilang. Bapak Ibu punya persoalan hidup, maka datanglah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan merasakan betapa hidup kita itu di switch, dirubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Orang tua, suami dan istri menjadi lebih baik hubungannya. Jangan sedikit-sedikit merangi gawe. Merangi itu bahasa Belanda Bapak Ibu. Marah terus. Ya. Siko alis naik, siko turun. Ya. Harus dirubah itu alisnya ya. Miss Sela ya. Harus datang ke sana ya. Karena alis naik turun tuh nggak bagus buat difoto.
Sedikit-sedikit bekelai dia, betakau dia. Kata suami, "Kak, aku jambak ka, mulut ka." Mati mulut dari jambak Bapak Ibu. "Kak, aku tarik kumis ka," kata bini ya. Jangan Bapak Ibu, itu KDRT ya. Nggak ada lagi itu zaman-zaman dulu, KDRT itulah ketinggalan zaman. Orang tua semakin baik hubungannya dengan anak-anak. Anak-anak harus hormat sama orang tua. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau dalam khotbah-khotbah, saya kemarin khotbah SD, SMP di Kelapa, saya khotbah di SMA 1 Pangkal Pinang, dan di beberapa tempat yang lain. Saya sampaikan Bapak Ibu, media sosial yang kalian pergunakan tidak boleh lebih dari 3 jam sehari. Gak boleh ya. Karena sekarang media sosial itu membuat otak kita seperti burn out. Bapak Ibu boleh search di Google atau di chat GPT. Otak kita sekarang seperti robot ya. Karena terlalu cepat kita scroll TikTok, Instagram, YouTube, maka otak kita itu diberikan seperti tsunami informasi dalam waktu yang bersamaan. Bingung dia. Ya, algoritma TikTok itu seperti memahami kita. Cemane Pak Pendeta, coba deh Bapak Ibu scroll tentang make up. Wah cantik artis nih, guna macam ni lah kelak Natal, biar pacak pergi ke rumah Pak Dokter habis nih. Setelah make up begitu scroll yang kelima ada keranjang kuning, disuruh belanja gitu ya. Belanja pertama akan berlanjut dengan keranjang kuning lainnya. Habis dari keranjang kuning, pindah kulit. Tadi make up, jadi daster. Nah, lah baju kulit. Ya. Dari baju, lah sepatu. Kok jadi banyak? Tapi syukurlah COD. Suami yang bayar. Tuh kulit Pak gitu ini. Aduh, payah kulit lah datang barang tuh macam mana? Atas nama ya payah kulit. Itu kalau urusan belanja-belanja. Urusan firman Tuhan Bapak Ibu juga banyak. Tapi hati-hati, yang kita scroll itu tidak selalu berkenan. Adewo, pendeta-pendeta yang ngate-ngate, ade loh pendeta-pendeta yang minta bunga, minta disawer, ade ujung-ujungnya minta persembahan, macam-macam. Tapi yang saya mau katakan Bapak Saudara, kita nggak bisa stop teknologi, nggak bisa. Kita butuh teknologi, tapi batasi. 6 jam kita nengok handphone sehari, sakit mata. Setelah sakit mata, sakit kepala. Ya. Kita kurang tidur. Mata ini jadi perih. Belum radiasi di seluruh sekujur tubuh kita. Jadi batasi. Pak Pendeta nggak bisa mengawasi Bapak Ibu. Terlalu lama Bu. Jangan main handphone nih, nggak baca. Bapak Ibu lah yang membatasi. Membatasi anak-anak. Pak Pendeta, anak-anak kami itu sekarang sekolah pakai handphone.
Tapi kan tidak mungkin 6 jam sehari terus-terusan pakai handphone. No. Lebih banyak main game daripada belajar. Ya. Kami cari informasi dari HP Pak Pendeta. Oh silakan. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Pak Pendeta nyiapin khotbah dari teknologi kok. Bisa dapat ilustrasi ini, ilustrasi itu, karena banyak menonton, banyak baca, banyak dengar. Dari radio, di mobil, dengar. Ah, ini cocok nih untuk khotbah. Dari situ saya bisa dapatkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga sama. Tapi yang saya mau katakan adalah batas. Pada saat ibadah, batasi penggunaan HP. Pada saat makan bersama keluarga, taruh handphone tuh, makanlah duduk diam. Ya. Jangan kayak teman-teman saya kalau lagi makan, ada saksang, ada sumsoi, ada saucu, ada tisu. Karena dia sibuk main handphone, set. Agak lain. Mama, tuh makan tisu. Wow. Pantes lain rasanya. Dok, kata mama, tadi yang terakhir apa ya? Agak keras. Tusuk gigi mama. Gawe lah. Duduk diam, makan bersama-sama. Taruh handphone. Duduk diam ibadah. Taruh handphone. Duduk diam berdoa. Taruh handphone. Fokus sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ngapain Pak Pendeta? Kalau kita fokus sama Tuhan, Bapak Ibu, semua peristiwa yang terjadi kita bisa lewati. Amin. Karena Tuhan kok yang kasih kekuatan sama kita. Tuhan kok yang kasih berkat sama kita. Ya. Walaupun hari ini tanggal 25 masih ada yang kerja pakai seragam. Masih yang ada harus siap-siap pulang lagi bertugas tanggal 3. Ya Pak. Ada lagi yang sedang luka di pipinya. Bapak Ibu menempuh perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita sama adalah saya mau fokus sama Tuhan. 2025 ini Bapak Ibu, kita tidak tahu macam mana. Tapi kita sudah melewati masa Covid 3 tahun. Bisa kita survive? Bisa. Apa yang terjadi hari ini? Magi pacak kita ketawa-ketawa. Agi pacak kita berjalan. Agi pacak kita namu Natal nih. Namu sana sini, makan sana sini. Wah, happy sekali. Tapi kalau kita sudah terbaring sakit, dah acak kemana-mana, weh sedih. Kalau kita punya persoalan lalu kita hanya duduk diam di rumah menangis, weh sedih. Kita terus tenggelam dalam keputusasaan, weh sedih. Tapi hari ini Bapak Saudara, sukacita Natal itu memperlihatkan kepada kita, yuk bangkit, move on, ayo fight, lawan sakitmu, bangkit dari keterpurukanmu, selesai bersedih-sedih itu, ya, buang semua akar pahit itu. Tidak usah kita menghabiskan waktu, dia itu Pak, ku benci dia itu. Tapi ngapain ku yang sedih, dia biasa-biasa baik. Ngapain? Ampuni dia, doakan dia, berkati dia. Karena orang-orang yang membenci, siapa yang sakit?
Orang yang kita benci kan? Enggak, kita. Lalu itu akan menggerogoti sukacita kita diambil, damai sejahtera kita hilang. Yang diganti dengan apa? Kemarahan, iri hati, kebencian. Tuh yang ditaruh terus penuh di dalam kehidupan kita. Enggak ada gunanya, Bapak Ibu. Percaya deh. Lebih baik kita ganti dengan sukacita. Set. Dari senyumnya kita tahu, dari tingkah lakunya kita tahu, lewat kata dan perbuatannya kita tahu bahwa orang-orang ini fokus kepada Tuhan. Maka diberkatilah dia senantiasa di dalam kehidupan. Walaupun isi dompet menipis, tapi kalau dia happy, Bapak Ibu, mau siongkono, lau gitu ya, habis nih, biarlah. Walaupun di meja makan hanya ada telur, dadar, nasi, kecap, happy. Daripada semua makanan enak di meja makan, tapi pinjol, matilah cemane bayarnya. Aduh, makan tidak temakan, datang tagihan. Lah, siap berangkat gitu ya. Mana berangkat? Ke rumah Pak Dokter. Bapak Ibu, kembali lagi bahwa Bapak Ibu punya fase-fase kehidupan. Bapak Ibu akan melewati banyak hal. Tapi di fase manapun Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Tuhan melindungi Bapak Ibu. Amin. Tuhan menjagai Bapak Ibu. Amin. Mau dekat dengan keluarga, mau jauh dari keluarga, mau melayani di tahun ini, tahun depan, bersama dengan cucu, jadi opung, bersama dengan suami dan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan mertua, bersama dengan besan, bersama dengan pekerjaan, bersama dengan menantu, dengan siapapun. Bapak Ibu harus fokus kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan merasakan betapa sukacita itu hidup sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Saya tadi pagi siapkan Alkitab ini, terus saya ketemu satu quote Bapak Ibu dari yang bernama Paul Wasser. Dia bilang begini Bapak Ibu, jika perayaan Natal kali ini kita tidak memuliakan Kristus, jika perayaan Natal kali ini tidak mengubah hidup Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, maka kita hanya menghias palungan kosong. Tidak ada Tuhan yang lain. Selamat merayakan hari Natal 2024 untuk kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.